Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini kembali lagi dengan saya, Parasuda Nugraha. Bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf kejepit, dan hampir sekarang sudah bisa sembuh total. Dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan kembali membagikan sedikit trik dan tips terkait dengan menangani sebuah saraf kejepit. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah gerakan-gerakan terkait untuk menangani sebuah kejepit. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi, kita masuk ke pembahasan bagaimana gerakan yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi dan bisa menerapi diri sendiri agar bisa sembuh dari penyakit saraf kejepit. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, perlu saya ingatkan lagi bahwa untuk melakukan gerakan ini, apabila kalian masih merasa sakit, saran saya sebaiknya untuk tidak memaksakan terlebih dahulu, karena untuk menangani penyakit saraf kejepit ini harus perlahan-perlahan teman-teman, jadi tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, bagaimana gerakannya? Langsung saja teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang masih merasa sakit di antara kaki, entah itu bagian kanan atau bagian kiri, gerakan yang pertama kalian ini yang anggap saja yang sakit itu adalah bagian kanan teman-teman, dan ini kemudian teman-teman harus lurus terlebih dahulu. Yang kanan ini disilakan begini, kemudian kedua tangan ini menariknya ke depan dada, menarik tangan sampai maksimal teman-teman. Jika kalian belum bisa melakukan secara maksimal, maka perlahan demi perlahan. Nah, ini bisa dihitung 1 sampai 15. Kalau sudah kuat 1 sampai 30. Ini dilakukan secara maksimal. Kemudian ditarik ya teman-teman sampai mentok di dada, lututnya ini. Ini adalah gerakan pertama teman-teman. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15. Kalian ulangi setiap hari, maka otot bagian paha bawah ini teman-teman, paha dan otot pantat ini semakin hari akan semakin kuat, sehingga teman-teman bisa berjalan atau bisa beraktivitas seperti semuanya. Jadi lakukanlah secara rutin teman-teman. Nah, itu gerakan yang pertama teman-teman. Untuk gerakan yang kedua masih sama seperti ini. Untuk gerakan yang kedua itu ini teman-teman, siku masih, kakinya masih segini. Nah, siku ini digunakan untuk mendorong ini ke bawah, ke samping. Kemudian posisi badan itu menghadap samping teman-teman, gini. Nah, ini didorong ke sini. Ini lakukanlah maksimal mungkin. Ini sangat berpengaruh teman-teman, karena dulu saya tidak bisa berjalan atau tidak bisa beraktivitas, dan saya melakukan gerakan ini secara rutin. Ini membuat pelonggaran terhadap otot-otot pada bagian paha teman-teman. Nah, pada bagian paha ini lakukanlah ini pada gerakan kedua. Ini teman-teman, lakukanlah 15 menit dalam hitungan 15, atau kalau sudah bisa sampai dengan 30. Nah, itu adalah dua gerakan untuk mengurangi penyakit atau rasa yang begitu menyakitkan terhadap saraf kejepit. Kemudian gerakan yang ketiga yang akan saya share atau saya bagikan kepada teman-teman semua, itu kalian tidur terlentang teman-teman, dan kaki bagian yang sakit
yang kanan ya teman-teman, ini bagian kiri ini teman-teman, dan bagian kanannya ini yang sakit ini perlahan dinaikkan, kemudian disilakan di sini teman-teman. Nah, ini kemudian tangan kanan ini mendorong paha untuk mendorong ke belakang, jadi begini. Nah, lakukanlah gerakan ini semaksimal mungkin agar ada kelonggaran pada otot lekeng teman-teman, supaya ototnya menjadi kuat dan ada sedikit ruang untuk kita bergerak sehingga kita dapat sembuh dari penyakit seleksi seperti ini. Nah, lakukanlah secara rutin teman-teman. Jika kalian belum bisa, lakukanlah perlahan dan usahakan semaksimal mungkin. Kemudian gerakan yang keempat teman-teman, gerakan yang keempat adalah masih sama teman-teman. Ini kakinya yang kiri dan ini kaki kanan yang sakit. Kaki kanan yang sakit ini kita naikkan di atas nih, di atas lutut. Nah, ini gerakan keempat. Kemudian gerakan naik turun. Nah, gerakan naik turun. Nah, ini teman-teman. Ini gunanya untuk menguatkan otot betis hingga otot kepala teman-teman. Jika kalian sudah bisa melakukan gerakan keempat ini, begini teman-teman. Ini gerakan keempat, lakukanlah semaksimal mungkin secara rutin. Nah, jika kalian sudah bisa melakukan gerakan ini, maka gerakan selanjutnya yang kelima adalah dengan menambahkan naik turun di bagian ini. Nah, sekarang gantian ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rasakan sebuah sensasinya, sedikit rasa sakit di bagian pinggang yang menjalar ke pantat itu cukup wajar teman-teman, karena kita butuh pelonggaran otot di bagian pantat dan pinggang tersebut teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini lakukanlah semaksimal mungkin supaya ada kelonggaran di bagian pinggang kalian. Baik teman-teman, dan itu tadi adalah 5 gerakan yang saya bagikan kepada teman-teman semua untuk bisa mengurangi rasa sakit akibat penyakit saraf terjepit. Lakukanlah 5 gerakan ini tadi secara maksimal teman-teman, dan jika setelah melakukan gerakan ini ada sedikit rasa sakit, nah itu adalah efek dari gerakan-gerakan tersebut teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, karena rasa sakit tersebut adalah wajar apabila kita melakukan gerakan-gerakan atau peregangan seperti gerakan yang saya contohkan tadi. Dan itu apabila kita melakukan gerakan-gerakan secara rutin, kemudian kita bisa menahan rasa sakit akibat ditimbulkan akibat peregangan tadi, lama-kelamaan saya dan kalian pasti akan sembuh teman-teman. Karena saya sudah membuktikan sendiri apabila melakukan peregangan setiap saat. Jadi jadikanlah peregangan ini untuk kebutuhan sehari-hari, supaya kita semakin hari semakin bisa keluar dari penyakit saraf terjepit. Nah, akhir kata teman-teman, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, serta bagikanlah kepada teman-teman yang membutuhkan teman-teman. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.